adik-adik, ketemu lagi nih kita. Nah, hari ini ada acara yang spesial. Nah, untuk itu kita harus siap-siap. Nah, adik-adik, siapa di sini yang terus semangat? Seperti cerita Kak Rea minggu lalu, kita harus semangat, harus sukacita selalu. Nah, adik-adik, hari ini Kak Rea mau ajak kita untuk taat. Untuk taat. Nah, sekarang Kak Rea akan memerintahkan sesuatu, tapi adik-adik harus ikut ya. Ketika Kak Rea bilang sesuatu, harus diikutin. Oke, kita mulai ya. Semuanya loncat. Sekarang Kak Rea mau bilang, semuanya duduk. Oke, sekarang berlari. Ya, sekarang senyum. Mana senyumnya? Oke, Kak Rea percaya adik-adik di rumah pasti mengikutinya. Nah adik-adik, yuk kita nyanyiin satu lagu yang kita udah sangat hafal lagu ini. Susahnya aku taat, kadang kita susah taat, susah diatur. Nah tapi kita mau belajar untuk taat. Yuk bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah aku mengatur. Pilih yang mana, yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur. Wajah Tuhan tersenyum. Sekali lagi. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah aku mengatur. Pilih yang mana, yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Nah sekarang adik-adik yuk ikutin Kak Rea berdoa ya. Semuanya ikutin Kak Renata berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan kami masih bisa bernyanyi untuk Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kalau kita taat itu sama halnya seperti kita jalan bersama Yesus. Jalan bersama Yesus itu berarti kita jalan dalam kebenaran. Artinya kita anak-anak yang taat berada dalam jalan kebenaran. Seperti lagu ini, jalan serta Yesus. Ayo semuanya masih bangkit berdiri, kita mau menggerakkan badan kita mau jalan serta Yesus. Mari sama-sama kita bernyanyi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik, nah kita saatnya mau mendengarkan firman Tuhan tentang ketaatan.
tentang bagaimana ya ceritanya? Yuk, sebelumnya kita mau bernyanyi lagi. Ceritanya pasti ada di dalam Alkitab, buku yang hebat, teman kita yang hebat. Ayo kita nyanyiin Alkitab. Mari semua Alkitabnya dipegang ya. Hai anak, lihatlah, ku punya teman hebat. ALKITAB, Alkitab. Bila kau mau tahu apa yang Tuhan mau, di mana jawabannya? Alkitab. Nah, yuk kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk mendengarkan seperti seorang murid dan kami bisa mengikuti dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Ceritanya tentang Menara Babel. Siapa di sini yang udah pernah dengar ceritanya? Nah, sekarang Kak Re mau ceritakan bahwa ada ketidaktaatan di dalam cerita ini. Pada waktu dulu setelah Tuhan Allah menciptakan manusia, Tuhan Allah memerintahkan agar manusia bertambah banyak dan menyebar. Nah, Tuhan Allah memerintahkan manusia untuk bertambah banyak dan menyebar. Tapi di dalam cerita ini, pada saat itu manusia berkumpul dalam satu daerah dan mereka semakin bertambah banyak dan mereka memiliki satu bahasa yang dimana mereka semua mengerti. Mereka berkumpul, mereka memiliki satu bahasa dan mereka saling mengerti bahasa mereka masing-masing. Tapi suatu ketika mereka ingin membuat menara yang sangat tinggi. Nah, karena mereka ingin berkumpul di dalam menara itu dan mereka tidak mau menyebar. Nah, berarti mereka udah tidak taat nih sama perintah Tuhan. Tuhan kan memerintahkan supaya mereka bertambah banyak dan menyebar. Tapi mereka membangun menara yang tinggi agar mereka dapat tinggal di daerah itu. Lalu apa yang terjadi? Kalau anak-anak yang tidak taat akan mendapatkan hukuman. Lalu Tuhan Allah mengacaukan pekerjaan mereka. Dengan cara apa? Tuhan mempunyai caranya yang unik. Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Yang tadinya mereka hanya tahu satu bahasa, akhirnya mereka satu orang, yang orang lain itu semuanya bahasanya dibuat berbeda. Bahasa A beda, yang B juga beda, yang C juga beda. Aduh, kenapa ini bahasanya pada beda semua? Akhirnya mereka tidak mengerti bahasa teman mereka. Mereka tidak mengerti bahasa saudara mereka. Mereka tidak mengerti bahkan bahasa orang tua mereka. Akhirnya mereka terkacaukan, mereka sangat kacau karena mereka sudah tidak menjadi satu bahasa lagi. Karena bahasa itu, menara ini berhenti untuk dibangun. Akhirnya mereka terpencar, mereka menyebar. Nah, adik-adik, karena mereka sudah tidak taat. Yang pertama, mereka tidak taat karena mereka membangun menara untuk kesombongan mereka. Dan yang kedua, mereka membangun menara supaya mereka tidak tersebar. Mereka bertambah banyak tapi mereka tidak mau menyebar. Dan itu tandanya mereka tidak taat sama perintah Tuhan. Nah adik-adik,
Setiap anak yang tidak taat pasti akan mendapatkan hukuman. Untuk itu kita belajar dari kisah Menara Babel. Babel artinya kacau. Menara itu tidak terselesaikan karena bahasa mereka dikacaukan. Mereka tidak lagi dapat berbahasa dengan satu bahasa. Untuk itu adik-adik, firman ini mengajar kita supaya mau diatur, mau taat dengan perintah Tuhan. Kalau Tuhan bilang tidak boleh sombong, kita tidak boleh sombong. Tuhan bilang kita harus menyebar, kita juga harus menyebar. Tuhan bilang kita harus mengasihi, kita juga harus mengasihi. Sama seperti ayat hafalan kita pada hari ini. Dari mana? Yeremia 10 ayat 10a. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar, Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Sekali lagi ya, tetapi Tuhan adalah Allah yang benar, Dialah Allah yang hidup dan Raja yang benar. Bulan ini ayat hafalan kita baru lagi nih. Ayo semangat ya membaca ayat hafalannya dan ayo semangat untuk terus membaca firman Tuhan dan berdoa. Adik-adik, sebelum sekolah minggu kita berakhir, yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami sudah mendengarkan kisah tentang Menara Babel. Kami mau belajar untuk taat kepada setiap perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami selanjutnya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, jangan lupa kita punya bejana untuk Tuhan, diisi dengan penuh sukacita. Suatu hari nanti kita pasti akan kembali lagi untuk sekolah minggu bersama-sama. Nanti kalau sudah ibadah bersama-sama, jangan lupa dibawa bejana untuk Tuhannya dan kita akan persembahkan semuanya untuk Tuhan. Adik-adik, Kak Re punya satu pengumuman lagi nih. Kak Re sudah berakhir nih masa pelayanannya di sekolah minggu Iren. Nah, untuk adik-adik, mulai minggu depan adik-adik akan diajarkan oleh lause-lause yang lain. Tetap semangat ya. Kak Re berharap adik-adik akan terus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Oke? Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.